Nih ya. Ditantang lagi loh. Ya balik lagi ya, mereka ada cobaan dicobain kali. Ada coba Ya, dicobain. tapi biasanya tim-tim yang kayak gitu menang di N7. Ya, dan gue ngerasa juga ya kalau misalkan semakin banyak target dari Fanny-nya. Fanny-nya overthink. Iya, jadi mau ke tengah Ya. kah, mau ke goal lane kah, mau kemana nih? Itu jadi pressure-nya yang tadinya mungkin bisa fokus ke satu, let's say goal lane, itu jadi berkurang. Ya saya pribadi sebagai KB ya, Karotisi Bogor juga kadang Buset. bingung kalau targetnya banyak gitu. Gila-gila. Lagi kan Assassin ini kan ultimate-nya kan juga ada cooldown-nya, nggak bisa instan. Baru saya pengen ngomong, Lim Kocul sebagai user Fanny MMR 15.000, dia mengatakan hal itu, Be. Berapa? 15.000? Gak bisa kurang. Gak bisa. 15.000 Lim. 8.000 saya ambil 2. Terus Fanny aja nego. ya, untuk Fanny menurut gua di awal harus dimaksimalin banget. Bahkan mungkin beberapa user Fanny juga tahu masalahnya adalah di durasi buff yang sebenarnya itu berlawanan dengan waktu jungle si Fanny sendiri. Ya sama sekali lagi ya, Altrigo ternyata bawain hero yang nge-skip turtle harusnya. Banget sih. Nah yang objektif mereka kan kill, objektif mereka tuh menangin satu landing dulu. Mungkin dengan belum level 4-nya Edward kayak mereka geng gitu kan dari awal juga fine. Wah, Atau trigger dulu nih flickernya Yue ah. dengan Farsha. Ini mainnya agresif, beneran agresif Beneran ya. agresif. Game. Karena kayaknya tadi di game sebelumnya nungguin late game gak berhasil. Yaudah kita balik lagi. Tempur di awal. Kita tempur, kita ajak tempur. Dan Kayaknya semenjak game kedua kita udah sadar deh, ini dua tim ini kalau udah pegang tempo galak loh. Ya. Makanya nggak mau kehilangan temponya kan mereka. Ya. Nah, mungkin gua ngeliat dari XP yang belum muncul ya. Untuk Ya. keduanya nih. Kayaknya bukan XP keras deh. Jadi kalau mereka berdua ini lebih cocok dengan XP damage. Masih kayak lapu-lapu mungkin. Atau Yuzong cocok buat kiri by the way. Kalau misalkan Yuzong ada di kiri, berarti Fanny bisa full pressure ke cloud-nya. Parsianya biarkanlah diurus sama Yuzong. Lapu-lapu bagus di kanan. Itu mimpi buruk buat backliner sih kalau beneran Yuzongnya ya. Kalau cloud enggak kayaknya. Oh Cloud masih ini. Cloud bisa kabur banget dari Yuzong. Tapi kan ada follow up nih. Nah, makanya Fanny ngincer cloud. Parsianya biarkan. Oh, Chip. Benar. Chip juga sempat ditunjukkan ya sama orang Filipina dan itu bagus banget chipnya Bro Cahyo. Ya chipnya Bro Cahyo emang power kan dari dulu kan. Yap. Dari zaman dia ngewarteg sama Eman tuh. Benar. Saya tahu lagi wartegnya mana. Iya. Harus ya ada wartegnya ya. Loh, kearifan lokalnya harus dibawa. Oh iya bener, iya, mumpung iya, di iya. Indonesia Mumpung nih. di Indo. Bondingnya itu di warteg ya. Iya, bonding itu. Berawal dari warteg. Dan sekarang untuk ya opsi yang tadi masih kita cari itu sebenarnya di posisi XP laner, apalagi untuk Edward yang udah lumayan ngebantai-bantai tadi dengan lapu-lapunya, apakah akan dikembalikan lagi? Karena disimpan dulu, highlight dulu justru. Ini salah satu hero yang nggak bisa dimakan Fanny menurut gua. Kalau mau dimakan pun bakal ngebuang banyak sekali energi dan waktu. Jadi kayak, cari yang front to back lagi. Hah? Wah, kalau aku cuma berharap ini Leomordnya bukan di flex ya. Kayak tiba-tiba Leomordnya di XP terus munculin Akai gitu buat pegangin Fanny. Itu agak repot soalnya karena udah ada high loss juga kan, frontline-nya kuat jadinya. Emang susah kalau tim striker semua, Be. Itu dia makanya. Itu lagi akhirnya. Kayak kebanyakan flex juga kan. PH udah sering banget melakukan hal-hal yang punya resiko gitu. Tapi dengan ada di Granger ini seperti yang Lim bilang juga, karena striker semua ini harus dimaksimalin dari awal banget. Kayak nggak boleh ada celah sedikit pun Altrigo tuh nurunin tempo mereka. Karena kalau ngomongin damage, ini 4 draftnya sih punya damage semua. Semua nih, bahkan dari ya nomornya juga punya lapu-lapu kan. Wah, Ini yang gue bilang tadi, bisa jadi dia pressure ke Parsha, jadi Cloud ini fokus, Fanny-nya fokus ke Cloud, tapi hati-hati landing dari Granger loh. Ini sama Cloud agak susah di early dia. match up di area gold lane ya yang mungkin akan sedikit dikhawatirkan. Tinggal last pick aja nih ya, yang bikin deg-degan karena ya tadi potensial dari Leomord yang bisa digeser. Sora di XP lane ternyata striker lagi, tapi bisa initiate sekarang untuk draft. Wah, 50-50 sih gua. Tapi hoki AE akan berlanjut kah Lim? Hoki AE game 4. Hoki AE game 4. Jadi langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para casters yang bertugas untuk membawa kita kepada hoki AE selanjutnya bersama Cornet, Emas, dan Profesor KB. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mau pulang sampai tengah malam atau sampai jam 1, jam 2, enggak apa-apa. Asalkan lewat atas. Asalkan kita tetap stay alter ego di upper bracket. Ranger OG. Gua nggak mau Altrigo turun, gua nggak mau ada 2 tim Indonesia di bawah, gua nggak mau. Nggak mau. Tadi statement Lim Kocul tuh bikin gue deg-degan. Dia ngomong kalau misalkan Altrigo kalah, berarti nggak bakal ada final Indo-Indo. Betul. Itu adalah fakta yang harus kita terima, makanya kita sekarang bersama-sama
akan mengawal perjuangan Alter Ego untuk tetap bisa bertahan di upper bracket. Mari kita satukan tenaga, satukan suara. Mari kita beri semangat TNI Sidor Barat, tepuk tangannya. Lihat, lembur sekalipun tidak menggetarkan mereka untuk mendukung tim Indonesia yang berjuang di upper bracket. Yes, dengan draft yang lagi-lagi, ini satu pertanyaan untuk Profesor KB. Fanny Yasuke. Wah, ini powernya Win rate. luar biasa. Win rate sih aku pede mungkin di atas 80% ya, karena sejujurnya kalau kita ngomongin bagaimana penampilan dia juga bahkan di M7 ini emang bener-bener lagi pedenya banget. Dan ditambah lagi dengan adanya kekuatan dari kayak gini. Oh, bakal lihat First Blood berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Yasuke. Itu dia kalau ngomongin win rate. Bukan soal tentang win rate Profesor, tapi gimana cara dia mempermainkan Fanny-nya. Tampil, yang penting tampil. Unjuk gigi. Dapetin First Blood. Coba untuk memegang kendali atas early game-nya dengan Alex yang memakai Chow juga. Membantu pergerakan dari mid lane-nya. Pressure yang sangat-sangat luar biasa udah pasti dipertunjukkan dan ini dia untuk emblemnya. Silakan Profesor. Ya pemilihan dari Impure ya, jadi dari Yasuke sih ya emang balik lagi. Dia ingin adanya damage dan juga farming yang lebih cepat, agar rotasinya juga lebih leluasa. Sementara dengan killing spree dari Demon Knight yang sekarang bahkan udah level 4, ya harus hati-hati karena udah masuk menit-menit ganking nih. Takutnya tiba-tiba ada kuda lewat nanti. Ya, Hijome juga belum punya Crimson Beacon, Be. Tapi Cloud-nya, Be, lihat, Be. Pengen Iya. bener-bener bertahan di laning. Gue gak mau disolokil sama Yasuke. Bener-bener Bertahan pokoknya ya. pakai Iya. tenacity dia. Pasti pokoknya biar survive. Karena dia tahu dia pasti bakal jadi ini target kan dari awal. Yang biasanya kita tahu selalu Master Assassin ya. Master Assassin mungkin yang lagi jadi populer banget lah. Karena ya sekali lagi ya, efeknya benar-benar kuat di laning. Wah, bermain dengan cukup cepat. Seperti prediksi dari para panelis, kalau misalkan dilihat dari draftnya, mereka sebenarnya lebih memilih untuk draft perang, tidak mau turtle. Tapi kayaknya kalau dari gerakannya, Be, mereka siap untuk turtle. Terlihat dari Fanny-nya yang mungkin akan mendapatkan level ke-5 terlebih dahulu, dan mungkin akan datang di waktu ketika turtle-nya sekarang. Nah, Turtle tahu orang. Karena objektifnya agak beda nih. Karena punya Diomord oke lah, udah pasti ya. Turtle kayak oke lah untuk diamankan. Tapi kan buat Fanny, targetnya bisa jadi beda. Oh, Federer Strike keluar. Ini berarti nggak ada zoning out. Dan mereka bisa mendapatkan turtle. Kalau Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama ini sebuah keuntungan sekali. Tapi reset. Oh my god, sayang sekali dari Yasuke. Target utama menuju ke arah belakang. Still cable-nya tapi Cutthroat-nya gagal. Cutthroat-nya gagal. The double kill membuat Yasuke harus tenggelam. Oh, sayang sekali terreset. Bayangkan kalau tadi dapetin turtle. Tim fight Alter Ego bakal lebih kuat. The Way of Dragon fokus menuju ke arah sosok seorang High Lost Light. Gak ada jalan untuk pulang. Tapi sayangnya bukan Arfi yang dapetin poin kill. Yes, dapat poin killnya justru ke arah Alex. Yang memang terlihat dari fight yang memang terlihat dari fight yang tampaknya agak sedikit bimbang dan lebih memilih untuk dipaksakan fight. Walaupun memang tadi dapat sih Demon Knight-nya mati sama Fanny-nya, tapi pertukarannya adalah double kill yang harus dibayarkan oleh Alter Ego, Profesor. Wah, apalagi targetnya Edward tadi yang dapetin double kill-nya ya. Karena emang sebagai EXP laner yang namanya pegangin turtle itu adalah sebuah job test yang gak boleh dilupakan. Ya, ini udah 3 menit setengah ya. Masih belum adanya turtle diperebutkan walaupun memang tampaknya dari minimap sudah mulai jalan semua. 4 orang dari teman-teman Aurora Gaming PH yang sudah mulai dicicil. Fanny-nya mau join fight atau tidak? Way of Dragon langsung menuju ke arah Demon Knight. Targetnya agak sedikit berbeda. Kembali terreset turtle yang mereka miliki. Hijome Crimson Beacon telah dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak melupakan Edward masih standby. Dan itu dia Thunder. Red belum dikeluarkan. Bahkan Edward masih terlalu kuat. Hijome tertake down. Gak ada jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dari Edward yang terlalu sakit. Membuat Demon Knight akhirnya berhasil mendapatkan turtle. Opsinya adalah antara turtle dan purple. Di antara aku dan kau, cuma ada purple atau turtle. Recall di bush tengah dan dipaksakan fight di bawah atau tergiring tidak sengaja oleh teman-teman Alter Ego. Tapi lihat, Red Strike coba untuk Jet Kundo. The Dragon, The Way of Dragon menuju ke arah seorang Yue. Tapi Purify menyelamatkan dirinya dengan Wings by Wings. Masih selamat. Dan kalau bisa kita bilang tadi, Arfi menang emang laning lawan seorang Demon Knight. Tapi ketika sudah berada di level 4 ke atas, apa yang dilakukan Demon Knight? Dia tahu dengan tenacity-nya. Dia nggak takut, Profesor. Berani banget ya untuk langsung blazing duet, untuk zoning dikit aja. Biar gak dapetin minion, biar menangin wave-nya.
Tapi lihat fokus menuju ke Edward, mencoba untuk selamat, masih Nggak terlalu bisa, tebal. nggak bisa tebal sih, Masih susah terlalu sih. tebal. Ya sekali lagi ya, karena beberapa item defense yang nanti akan dibuild sama Edward, salah satunya juga adalah Dreaded Armor yang dimiliki oleh Edward. Jadi otomatis Venom dari Fanny-nya nggak bakal terlalu berasa. Yasuke butuh beberapa item lagi yang mungkin bisa di-instant nantinya. Dia bisa bikin terpaksa dikeluarkan defensif. Ini memang itu nggak perlu dijadiin ya anti clearance ya. Nah, tapi kalau Untuk bisa nahan damage ya. Tahan damage. ini mirroring sama game tadi. Kalau kalian sadar, Ali coba trigger terus Yue tuh pakai Crimson Bacon-nya, tapi nggak berhasil. Sedangkan yang dilakukan Light selalu berhasil dengan Crimson Bacon. Dan itu memang triggernya, Profesor. Ya caranya ya, Caranya selalu itu. tempelin aja Chushin-nya dengan adanya high loss. Karena damage yang diberikan udah pasti bakal ke-recover, ada revitalize juga. Tapi ini bedanya nih. Karena mungkin dalam keadaan yang kalah Ranger Mas ini, makanya ada vibes yang lebih mencekam buat alter ego. Yes, bentar lagi dari cooldown Yue, Purify-nya akan muncul kembali. Kalau ngomongin soal targeting dari Chow, seorang Alex, kayaknya akan sedikit sulit untuk mengincar ke arah core-nya. Mungkin ke Demon Kite. Tapi kayak ditempelin Hylos juga, Be. Jadi kayak agak sedikit susah untuk targetingnya. Oke, lihat di arah belakang, langsung ada Kasraf, langsung ada ketemu poin kill, tapi sayang, tertangkap Yasuke-nya, harus kehilang. Tidak jadi 2 poin kill yang didapatkan lempar pasukan dari tim Altrico, bayangkan Well Dragon berhasil diamankan 1 poin kill oleh Army. Sky Misernya kali ini pecah, membawa para pasukan dari tim Altrico bisa mendapatkan 2 poin kill. Lihat, dengan adanya lag di sana, dipecahkan oleh Harta, Tata, Detonata, double kill from Army. Double kill dan itu adalah poin kill yang benar-benar dibutuhkan karena dia sudah membeli item Sky Piercer 20 stack menuju ke arah purple buff. Tampaknya masih ada retribusi diamankan oleh Yasuke. Sebuah inisiasi team fight walaupun emang tertrade kira cukup cepat dari pergerakan Yasuke yang emang itu diajarinya cepat banget, Be. Main timing juga kan tadi kan kita Iya. lihat kayak dia ngelontarin Dead Sonata dari RV biar ada BMI yang keluar aja dari Domeng. Makanya Domeng langsung ditarget karena emang Yasuke-nya udah tahu nih, wah Cloud-nya udah gak punya escape tools lagi. Yap. Kalau kata orang, Bang. gak ada skill 2, Gak ada skill 2. gak ada bayang. Gak ada bayangan. Nah itu biasanya informasi yang sering kita dengar dari para streamer-streamer juga. Kalau kill kembali apakah akan terjadi di arah bottom lane? Tapi Domeng kita tahu kalau sosok seorang Yasuke pintar menggunakan paninya. Dan dia nunggu Blazing Duetnya selesai terlebih dahulu. Dan Spetway kembali lagi men-trigger dengan adanya Crimson Bacon. Dan Nino sadar seorang Edward tidak bisa terlalu terbuka kembali karena tapi ternyata damage yang masih belum cukup. Shutdown finally terjadi. Army save the day untuk melepaskan dari tim Alter Ego. 2 tim yang berbeda dan mereka bisa mendapatkan turtle pasti. Yang sangat baik. Sebuah bonus juga didapatkan oleh teman-teman Alter Ego. Outer turret di arah atas. Mencoba untuk menggulung kembali ketertinggalan mereka. Mencoba untuk menyamakan kedudukan. Tidak mau berhenti di game yang keempat. Alter Ego tidak mau lagi pulang cepet, Be. Mau begadang, gas. Tidak mau pulang. Udah pasti ya karena mereka ingin melaju dari upper. Buat sekarang mau dipaksa kayak di bawah. Oke, lihat di arah bottom lane dengan 40 stack Sky Piscer banget coba fokus target dan Tommy Kane menuju ke arah belakang. Ada Cutthroat tidak berhasil mendapatkannya, tapi still kayak melihat presisi membuat para pasukan dari tim Aurora Filipina tetap harus kehilangan 1 membernya. Godliner tadi Tommy tidak akan tinggal diam. Tigo, Brave Fighters, pejuang yang berani, fighter yang gagah masuk ke dalam para pasukan Aurora Filipina mendapatkan poin kill tambahan. Dan di secure kill-nya oleh Arfi balik lagi. Sebuah pergerakan fight yang sangat manis. Wow! Solo kill! Yasuke berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Ingat, di seri sebelumnya kita punya player Fanny juga dan membawa sampai ke grand final. Apakah history repeat itself, Profesor? Ya harusnya begitu tapi sabar dulu, tenang dulu. Tenang dulu, sabar Karena dulu. kalau kita lihat kehokian dari Alter Ego harus diredam. Mereka dari tadi main bener-bener coba buat naikin temponya. Yes. Dan sekarang mereka udah nemuin temponya akhirnya. Setelah tadi di game yang ketiga kelepas. Nah sekarang adalah bagaimana cara mempertahankan tempo. Tidak mistargeting. Karena dari tadi yang udah dilakukan udah benar nih. Dan Sonata dipaksa, The Way of Dragon juga paksa. Pokoknya battle spell, skill escape, apapun yang dimiliki, Purify. Trigger semuanya biar nanti Yasuke eksekusi dengan manis. Tiap Alter Ego main, cuma satu statement Ranger Mas yang selalu gue ingat. Akan mengukir sejarah. Jangan dikeluarin dulu. jadi gue Jangan sabar ya. dikeluarin Satu ya. dulu. Jangan dikeluarin, Yang sabar. penting kita lihat ini game keempat berjalan cukup mulus. 3000 gold lead. 3000 gold lead
Dan bahkan Lord sudah mulai muncul juga. Bakal dibuka oleh Alter Ego atau tidak, karena kita lihat juga dari fight-nya paksakan. Lihat belakangnya nih, zoning out RV-nya, tapi damage. Trigger. Outbreaker cover dari seorang Alex menyelamatkan RV. Termasuk ada tim Aurora Philippines. Mereka agak cukup desperate move tadi. Jujur, desperate move yang benar-benar membuat Edward kayaknya nggak expect kalau Alex Yes. menjadi cover. Yes, tidak benar-benar diekspektasikan. Pergerakan dari Alex yang langsung nge-cover begitu aja. Walaupun memang harus dikeluarkan flicker ya, tapi membuahkan sebuah hasil point kill. Dan bahkan dapetin Lord di menit ke-10, 30 detik. Luar biasa, bro. Nah ini dia kan makanya kita bilang kalau misalkan temponya dipegang, apapun gerakan dari Aurora Gaming Philippines tuh bisa di-react dengan tenang gitu loh. Ya, Grab Fighter. Coba untuk dibuka. Dan Shaker tidak terkena siapapun. Dan hanya memukul sedikit saja pergerakan dari teman-teman Aurora Gaming PH. Karena mungkin, nah, Lordnya, entah mungkin di freeze lane aja di bawah. Atau mereka akan mainkan 3 lane push-nya. Kira-kira ini lebih enak mana, Be, kalau keadaan seperti ini? Kalau keadaan kayak gini lebih enak main neken sih. Apalagi punya Chow kan. Yep, malah pressure-nya ada di Aurora Gaming Philippines. Kayak mereka harus mikirin kapan Chow-nya bakal masuk. Gimana cara cancel-nya. Gila, Domeng pemberani juga gue lihat-lihat. Memang ya, memang dia udah buka Battle Mirror Image ke arah belakang, tapi kan bukan berarti ada Battle Mirror Image kalau damage-nya cukup dia bisa pulang dong. Dipaksakan untuk langsung mengeluarkan pergerakan di arah mid lane ya. Sudah mulai baca juga Holy Fence ya. Due tidak terpancing Grifai-nya. Bawahnya pun akan hancur. Karena nggak bakal bisa dihindari juga damage, tapi Nino masuk terus dalam. Damage turret membuat Nino harus mengeluarkan flickernya. Wah, ini satu buah poin yang bisa diamankan Aurora Gaming Philippines. Kenapa? Karena dia tahu Yue nggak bakal diserang oleh Nino. Karena Nino flickernya udah untuk defense ya. Jadi sebenarnya apalagi kalau kita lihat dari item ya, ini Domeng ternyata memiliki Wind of Nature. Dia gak mau kena solo kill lagi dan ditambah 60 stack dari Sky Pierce-nya RV ini loh. Yang ngebuat juga ancamannya makin ada 2 gitu kan. Dengan efek skinnya sudah mulai nyala ya Ranger Mas ya. Tapi Nino nggak ada flicker, sayang sekali. Dan di belakang sana Yasuke akan ngebuat Yue terdistract. Membuat Yue menggunakan very wings by wings ya. Tapi ternyata enggak deh. Agak cukup tenang karena covernya banyak. Alright baby, ini udah bagus banget. Dapetin 2 base turret, tinggal gimana caranya mereka memainkan saja untuk menunggu mungkin untuk Lord berikutnya di 50 detik. Gimana cara mereka untuk mempertahankan situasi sekarang, tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan yang bikin blunder, tolong. Agak sedikit deg-degan sih liatnya, Manajer Mas. Ya memang agak cukup keringet dingin kalau ngelihat seorang Yasuke bisa ter-shutdown. Karena posisi dari wave-nya, kita memang udah dapetin super minion. Tapi nggak semuanya menang. Ada di tengah-tengah, Profesor. Ya tapi kedua romer sama-sama cari flank ya. Ya. Coba untuk memanfaatkan momentum juga. Mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana map yang mereka miliki untuk sementara. Walaupun Aurora Gaming Philippines emang juga dalam keadaan yang gak 100% menangin mapnya. Tapi mereka masih mau coba buat cari atau membuat sesuatu dalam keadaan gold yang tertinggal seperti ini. 20 detik lagi. Ke Lord yang akan segera muncul. Apakah akan di-fight oleh Aurora Game PH atau bakal dilepas? Dilepas sih, karena udah ada Wind of Nature juga kan untuk RV. Efek Wind Enchant-nya ini yang bakal menyelamatkan dia dari Blazing Duet nantinya. Kalau misalkan emang Domeng dapetin momentum atau bahkan ada Phantom Steed yang bakal mengancam dia. Edward sekalipun ya, Prof. Ya, sekalipun Edward ya, kan bakal cuek sih. Ada Wind of Nature juga, ada Flicker. Udah pasti bakal jadi Free Lord, kecuali emang alter ego-nya ada 2 decision yang beda gitu kan. Kayak mungkin ada yang mau fight, ada yang mau Lord. Nah itu pasti bakal kacau nanti. Nino tadi di tengah sebenarnya mencoba untuk memancing, dan dengan tidak adanya Battle Mirror Image, cuma jangan lupakan Yasuke. Domeng kali ini udah punya Wind of Nature, tadi Profesor sudah bilang. Jadi nggak bisa terlalu terburu-buru untuk di solo kill. Memang kalau dapat Wind of Nature, ya membuat RV akan bebas di sana tanya. Tinggal gimana cara posisi dari RV sih dengan 60 stack dia. Dengan gimana caranya positioning plus kita lihat juga masih ada spell flickernya. Tambah ada Wind of Nature, jadi ini harusnya bakal menjadi damage dealer terbesar dan bakal enak banget. Bersamaan dengan Lord yang sudah mulai berjalan menuju arah high ground. Gas wave-nya didorong. Ini dia yang dibutuhkan. Wave management yang sangat baik dari Alter Ego. Lihat di arah top lane, Yasuke masih belum masuk. Fokus gak bakal mulai terus sana, damage-nya terus sakit. Tapi Edward, fokus untuk RV-nya gagal karena beli for defensive. Jatuh terjadi momen terbatas dari tim Aurora. Memang tidak bisa mendapatkan RV. Tapi di depan sana Wind of Nature save the day untuk RV. Membalaskan kembali keadaan dan fokus ke arah base Lord-nya cuek. RV tidak ada flicker, tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena satu pattern kita bisa membuat RV ter-takedown. Cukup sampai di sini. Mereka harus disengage.
sangat amat disiplin. Saya yakin semua yang ada di tenis indoor Senayan juga deg-deg melihat beberapa pergerakan dari teman-teman Alter Ego Esports. Tidak bisa langsung nge-end game ya, bermain dengan sangat amat sabar, disiplin, tidak mau memaksakan. Dan bahkan kita lihat juga di RV-nya ketika spell sudah digunakan. Dari Wind of Nature juga sudah di pop up. Dan mereka lebih milih untuk retreat, mundur, dan mungkin akan nge-set up ulang kembali dari tim fight-nya, Prof. Ya makanya wajar ya, game ini winnable banget buat Alter Ego Esports. Apalagi dengan 70 stack dari Skyfierce-nya Arvi. Selama Arvi di belakang aman. Apalagi mungkin dengan pergantian item. Ya gameplay standar MPL lah. Perubahan dari Wind of Nature ke Immortal mungkin. Lord Spatway target ke Arfi, lihat cover yang dilakukan tapi shutdown. Sayang sekali mereka kehilangan Arfi. Walaupun harus Yue menjadi korban jiwa, tapi jangan lupakan Arfi seorang marksman yang bisa membuat pasukan dari tim Aurora Gaming PH. Mereka para dan Dino udah tertinggal, harus direlakan, harus dilepaskan. Gak ada jawaban. Dino mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin, hanya membuying time. That's it. Memang gak ada lagi jawaban, karena udah gak ada flicker, gak ada Wind of Nature, dan Yue tadi mengorbankan jiwa dan raganya untuk Arfi. Itu worth it. Ya, walaupun memang tragedinya selalu ke arah Yue ketika misalkan dari Parsianya mencoba untuk Federal Strike, tapi lagi-lagi itu Josuke-nya masih ada WON ya kayaknya, itu di pop up dari Domain kita yang tidak mau tebers oleh seorang Fanny. Tapi tidak adanya lagi 70 stack karena sudah mulai pecah, bro. Kalau aku ini bilangnya bundle-nya Alter Ego aja. Arvi nggak punya flicker, masih mau main ke area jungle-nya Aurora Gaming Philippines, padahal mereka lagi menang teritori. Kenapa Ya. nggak respons saja? Iya, mungkin ya balik lagi, mungkin call-nya lagi pede. Oke. Lagi Jangan pede. sampai instingnya mungkin menurun gitu loh, mungkin seperti itu. Tapi ya harusnya dengan pelajaran barusan, setidaknya mereka akan menyamai temponya dulu. Yang penting jangan sampai ini kendalinya lepas untuk Lordnya. Ya, seperti aku setuju sih. Tapi yang berbahaya adalah Yue udah tahu di mana Arfi berada, sedangkan Alter Ego belum tahu di mana Yue berada. Lihat yang bisa diberikan, the power of retribution. Domeng Arfi di depan sana, Wind of Nature mencoba untuk menang, yang bisa diberikan oleh seorang Edward. Tapi Arfi-nya hilang dengan damage Yue. Kehilangan Arfi tanpa adanya para pemain dari tim Aurora Game Filipina akan mendapatkan 4 member, dan Nino gak bakal bisa bertahan melawan semua damage yang diberikan. Bahkan Domeng gak melepaskan pacangan yang jangkau terhadap seorang Nino. Tersisa satu orang saja dan itu adalah Fanny dari Yasuke. Lord sudah mulai berjalan di arah tengah, 30 detik lagi, 20 second untuk teman-teman Alter Ego akan kembali dan mereka tidak mau memanfaatkan dan kita lihat tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Oke. Aurora Gaming PH. Kita lihat apakah permainan karet dari Yasuke berhasil melakukan defensive, tapi nampaknya gagal. Aurora Gaming Philippines membuat Alter Ego harus berjuang di F7 melalui Lower of Dragon, dan sudah pasti tidak ada Indonesia versus Indonesia Grand Final. Ini bencana. Membuat sang tuan rumah dari M